kedua Asti sebagai pemateri, Wadi sebagai moderator, Marla sebagai sesi tanya jawab, Ita sebagai natusen, dan Sera sebagai sesi tanya jawab juga, dan Lema sebagai organisasi. Baiklah, di sini yang akan menjelaskan tentang berusaha. Di sini kami akan mempresentasikan produk atau proyek kewirausahaan kami, yaitu Rubik Utama. Dia akan mempresentasikannya yaitu Asti Dewa Putri, konsultasi tempat kami. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang produk kami, yaitu Rubik Utama. Pertama, usaha yang kami pilih ini di bidang makanan. Kenapa kami memilih usaha di bidang makanan? Karena usaha bisnis ini memiliki peluang paling besar ketimbang produk usaha bisnis yang lain. Alasannya karena makanan adalah sesuatu yang akan terus dicari orang. Kemungkinan besar pembeli akan kembali membeli lagi ketika ia puas dengan produk yang ia beli. Hanya saja peluang usaha bisnis kami ini harus dibanding dengan kekreativitasan, karena sekarang kan sudah banyak yang menjual usaha makanan ini. Dan cemilan atau makanan ringan ini memang belum ada di pasaran, jadi kita mengambil untuk dibuat produk. Adapun kelebihan dari produk kami yaitu produknya tergolong jarang ada. Kemungkinan peluang usaha bisnis kami ini besar. Nah, harganya pun relatif murah. Bahan bakunya mudah diperoleh. Terus mempunyai cita rasa yang khas dan unik. Produknya mudah dibuat karena tidak sulit. Bahan bakunya pun lokal, kentangnya lokal, banyak yang sudah menanamkan. Kekurangan dari produk kami ini yaitu produknya mudah ditiru orang lain. Selera konsumen yang selalu berubah. Produknya pun tergolong terlalu sederhana. Kurangnya kreativitas kami dalam berorganisasi. Masalah yang kami hadapi mengenai produk kentang ini yaitu pemilihan lokasi usaha. Lokasi sangat berpengaruh dalam penjualan. Teknik pembuatannya pun itu menjadi masalah kami. Perhitungan harga jual dan kurangnya kreativitas tadi. Nah, maksud dan tujuan kami membuat proyek ini untuk mencapai sebuah nilai dan menanamkan nilai jiwa wirausaha di dalam diri kami. Untuk melaksanakan maksud dari pembuatan proyek tersebut, pembuatan proyek ini diarahkan untuk memenuhi tugas proyek kewirausahaan.
lainnya, sehingga semua kalangan dapat dengan mudah membelinya, terutama anak-anak pelajar. Sebelum ke pendistribusian, saya akan menjelaskan cara pembuatannya. Tapi cara pembuatannya ada yaitu Facebook, WA, Instagram, dan media sosial lainnya. Nah, sebagai seorang wirausaha yang baik, kami tidak akan membiarkan usaha ini berjalan mendatar. Kami akan terus mencoba meningkatkan kualitas produk kami. Karena apabila kualitas produk kami ini tidak kami tingkatkan, kemungkinan besar usaha ini tidak akan maju dan akan bangkrut di kemudian harinya. Kesimpulannya, ide-ide kreatif dapat kita kembangkan dalam berbagai hal, salah satunya dengan berwirausaha. Kedua,
atau gimana gitu. Groovy. Apa ciri khas groovy itu? Apa pengertian groovy itu gitu? Kok nggak tahu? Anda bikin groovy tapi nggak tahu apa itu groovy. Bapak aja nggak tahu sebelumnya. Lalu Bapak search di Google begitu. Makanya Ibu Minar tadi bertanya, gimana dengan serutannya, gimana dengan ininya begitu. Jadi harus Anda kuasai begitu. Kalau Anda bikin kertas yang empuk, yang lembek, bukan kertas namanya kan, bisa-bisa sudah lempeng, disebut dengan udah rusak begitu. Nah, groovy ini apa sih? Gitu. Bapak terkesan sih kalau di waktu pemaparan slide 1, 2 sampai 3 itu kalau nilainya 1 sampai 10, lama itu berada di 8 begitu. Tapi makin terakhir makin kurang sehingga makin di pertengahan Bapak kasih nilai 3. Kenapa? Karena kamu kebanyakan ketawa, apalagi di balik masker, mata selalu keringat. Ya, coba kamu jadi kesannya tadi apapun yang kamu sampaikan ketawa terus melulu jadinya. Jadi ya itu harus kita buang, tapi itu perlu dengan latihan gitu kan. Nah, jadi sempat tadi kalau ada slide 1 sampai 4 Ada menguasai materi slide pertama 2. 8 bahkan Nah, terakhir lah mulai baca saja, ketawa. Tapi kamu sendiri yang membuat, nah ini ketawa terus. Itu harus dirubah, dilatih ya. Nah, yang lain perhatikan, ada peningkatan. Ikan dua nanti kalau udah bagus lagi, nah, bocah kodok ikan lagi. Masa orang sudah mulai di sana, makanya presenter coba suaranya harus bisa sekeliling ini sehingga tertarik begitu. Mereka berdua tadi asik cerita, asik ini, menikmati minumannya sambil batuk-batuk. Bapak pikir tadi tidak benar-benar sampai gini-gini satu-satu apa? Karena fokus itu nggak terjadi apa-apa dengan kamu tadi ya. Coba dilatih dan yang lain pasti bisa gitu. Nah, groovy itu coba, groovy itu apa? Ya jelaskan dulu ke Bapak groovy itu apa gitu loh. Sosis itu apa? Kentang goreng. Hah? Kentang goreng. Ada di sana rendang, itu sosis. Tidak buat ya. Hah? Ada nanti apa namanya nugget sama yang sosis. Hah? Beda. Jadi groovy beda dengan nugget. Hah? Groovy beda dengan sosis. Jadi apa itu groovy? Kata bapak groovy. Ini groovy kentang nama politik kok. Dengar yang jelas di sana, Bapak nggak mau seperti itu, makanya suara Bapak harus keluar sampai tulis di sana dengar begitu. Tolong, ya, groovy itu apa? Yang jawab, groovy itu apa? Hah? Makan? Makanan? Mie goreng yang di sana berarti masih groovy. Contoh groovy. Jadi, apa itu groovy? Makanan yang terbuat dari kentang, berarti dari ubi nggak bisa, ubi bicara, nggak bisa kan? Bisa. Hah? Dari kentang ke ubi biar enggak. Itu makanya diingat kuasai benar-benar. Jangan contohan, apa itu groovy? Bapak baru tahu sekarang. Nah ternyata hasilnya kalau itu agak berbeda dengan yang di Google gitu loh. Karena salah satu tekstur groovy itu terlihat dari parutannya. Itu jelas kan terlihat ada bekas parutan atau bisa dengan ditumbuk-tumbuk gitu.
Kalau yang bawa tahu, bawa lihat di sini. Ini harus diparut atau bisa dengan ditumbuk biar terjadi. Ini sekarang contoh kasusnya. Ditumbuk bisa, Pak. Tumbuk. Enggak. Diiris kecil-kecil. Diiris, kenapa harus diiris? Dengan tanpa diiris kalau bawa kemungkinan bisa juga, tidak harus diiris begitu. Kalau diparut malah tidak nampak ya, serutannya tidak nampak. Justru itu makanya. Karena mungkin parutannya terlalu lembut, Pak. Iya, makanya. Dan keju. Ada juga parutan yang agak besar, masa parutan yang Maka yang saya tanyakan tadi, ciri khas Bruni itu apa? Gitu kan? Serutan. Ada cakar ayam. Ya, Serutan. Kalau cakar ayam jadi kayak dodol nanti nggak mungkin kan? Ada ciri khasnya kan? Iya. Makanya yang bapak tanya tadi ternyata orang ini hanya mungkin diri itu dari sini, itu yang bapak selalu lakukan dalam berkelompok itu. Bapak selalu menekankan supaya tahu masalahnya seluruh. Jangan ketika ditanya, akan tanpa diketang. Karena grupi itu macam-macam ya, tidak hanya dari kentang. Iya. Ada yang dari ubi jalan, singkong. Ini dengan ditumbuk kasar bisa juga seperti ini. kalau Iya, itu Bapak. jadi kesannya Nah, itu. tidak ada serutannya ya, Pak. Iya, Ya. Bisa itu. kayak ditumbuk aja. Mau ditumbuk aja jadi getuk nanti, Pak. Nah, Iya, benar. Kalau Jadi tumbuk kayak getuk namanya. Jadi kayak getuk. Iya, kalau tumbuk kan getuk. Nah, tadi kan grubi itu kan serutan pada dasarnya. Harus serutannya harus besar gitu ya, harus kelihatan. Jadi cari parutan yang lubangnya besar, jadi nampak seperti serutan. Iya. Kalau itu kan bukan seperti grubi. Nah, itu pertanyaan Pak Berto itu. Paham? coba yang mentega ditaruh apa? Pakai mentega ini. Pakai apa? Asin ya, Pak. Asin. Mungkin kebanyakan garam ya atau gimana? Bahannya tadi coba bahan. Ada garam enggak? Ada garam enggak? Ayo. Oh, nggak ada Cara garam. pembuatan, Asin. cara pembuatan tadi seperti apa? Ya, kamu udah ambil bawa tadi, udah ditampilkan di situ kan? Enggak ada bahan deh nih. Enggak ada bahan ya. Nggak ada bahannya. Di slide-nya enggak ada bahan tadi tuh. Yang di situ. Nah, itu bukan. Bukan. Ya, langkah-langkahnya coba. Bukan. Yang kamu bacakan tadi, Itu cara membuatnya, bahannya enggak ada deh tadi. Iya, bahannya yang cocok seperti ini. Ini bahannya ini 3 ton kentang. Kalau namanya bahan itu harus ada ukurannya. Satu, Kentangnya berapa? misalkan kentangnya 2 kg. Jadi kamu bisa, apalagi yang kami sebutkan tadi, bisa mudah ditiru. Ya, jadi kalau kentangnya 1 kg, nanti gulanya sekian. Ternyata Anda buat nanti gulanya harus 2 kilo, itu malah orang menghindari gitu loh. Makanya di bahannya itu dijelaskan berapa gulanya, berapa kentangnya. Kalau kebanyakan gula bisa keras yang seperti minggu lalu itu, Bu Rita ya. Nah, Karamelnya kebanyakan kan. Jadi kan gula kalau dimakan jadi karamel ya. Malah kebanyakan gulanya ya keras. Nah, itu ya takarannya tadi. Kayaknya tidak ada keras. masih keras. Masih kelot kayaknya. Grubi itu harus kelot atau tidak makanannya jenisnya itu? Hah? Anda kuasai sehingga produk yang terbaik. Terus kalau memang Renyah ada makanannya itu, Bu. Jenisnya grubi itu. Makanan kelot, renyah. Ini kan berupa bintang ini kan. Tidak harus itunya. Kalau Tapi kalau kecil, berarti salah, masih kurang berarti gulanya. bintangnya tidak terlihat begitu. Ya hampir boleh saja, nggak harus di bulat gitu. Tapi kalau Anda mau menampakkan bintangnya, bagaimana supaya nampak bintangnya gitu? Nah, terus kata Bu Pinar tadi, grubi itu makannya itu renyah. Nah, artinya bukan grubi ini. Kalau masih kelot. Kalau minggu lalu keras, ini kelot. Berarti belum grubi berarti. Paham? Berarti kadar jumlah gulanya itu yang dikurangi. Asin juga, mendili
begitu sudah tampil, oh apa yang kurang tadi gitu. Kenapa masuknya seperti ini? Oh, kita coba dengan bahan yang seperti ini, kita atur seperti ini sampai ketemu. Disitulah berpartisipasi semua. Anda dulu mengisinya. Yang Bapak takut kan, ya tidaklah coba suruh ibunya siapa yang buat. Nah ini, jadi hanya Anda, oh berapa biayanya? 20.000. Bapak tidak mau seperti itu. Itulah fungsi kewirausahaan ini, makanya harus kita mulai dari awal kita coba-coba dulu, langsung nanti jadi satu laporan konkret yang bagus. Itu mungkin kita bisa kembali Bapak jelaskan untuk presenternya tadi sudah jauh ada peningkatan, tapi mungkin perlu latihan, perlu ini. Disitulah kalau kamu bisa melewati itu, baik yang lain, Anda nanti kalau seminar proposal sendiri kuliah sendiri bisa menghasilkan produk yang bagus, pengalaman yang bagus. Itulah tujuan kita di sini, bukan hanya tampil di depan, hanya berdiri seperti itu. Jadi dibandingkan kelompok presenter yang tadi sudah ada perbaikan, makanya ketika slide 1 sampai 4 itu menurut kami sudah 89. Tapi mungkin belum semua dikuasai tadi, tapi seperti itulah harapan kita. Masa selama 2 minggu udah masuk di sini, ya, ingat kalau ada kata-kata mutiara kenapa harusnya sudah harus hafal dulu. Oke, mungkin itu dulu. Lanjutkan. Baiklah, ada yang bertanya? Ada peserta yang nanya, siswa? Kalau tidak ada yang bertanya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi